Shalom, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Pendeta. Pada siang hari ini kita boleh jumpa kembali dalam ibadah siang, di mana kita akan berdoa bersama-sama melalui United Prayer dan belajar pelajaran suka sahabat kita pada hari ini, hari Kamis, tentang pemantul cahaya Tuhan, yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Stephen Simangunsong, Gembala Jemaat Pondok Gede. Untuk itu, biarlah kita berdoa. Dalam hati kita masing-masing, kita mengundang kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Baik, kita akan dengarkan lagu pujian yang akan diputar oleh operator. Silakan. Amin. Terima kasih untuk Jemaat Pondok Gede yang sudah mengawali pertemuan kita pada siang hari ini dengan sebuah lagu pujian. Baik, kita akan masuk di pembahasan pelajaran suka sahabat kita yang akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Simangunsong. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu tema kita. Ku jawab, ku
Baik, terima kasih. Waktu selanjutnya kita berikan kepada hamba Tuhan Pendeta Stephen Simangunsong untuk memberikan ringkasan pelajaran suka sahabat kita tentang pemantul cahaya Tuhan. Silakan Pendeta. Shalom, selamat siang Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom ini, bahkan yang menyaksikan lewat Facebook. Pertama-tama kita puji Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan yang boleh menjadi bagian kita. Terima kasih kepada panitia, hal ini Pendeta James Kursina. Ini beliau orang paling lama di wilayah 11. Ya, pesan saya Pendeta jangan terlalu lama di situlah. Nanti dulu di Pondok Gede, kita tukaran dulu nanti ya. Kalau Tuhan izinkanlah, kalau Pendeta mau juga. Oke, baik. Saya akan share screen untuk pelajaran kita pada hari ini. Saya diberi tugas untuk membawakan pelajaran hari Kamis tanggal 22 Juli. Ya. Sepanjang minggu ini pelajaran kita adalah judulnya harga dari istirahat. Ya. Dengan hafalannya ini adalah landasan kita ketika kita berdiskusi. Mazmur 51 ayat 12 Raja Daud tuliskan, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbahuilah batinku dengan roh yang teguh. Ini adalah doa dan harapan dari Raja Daud. Dan boleh jadi ini juga menjadi doa dan harapan saudara dan saya. Inilah uniknya Alkitab, bahwa Alkitab tidak pernah menutupi catatan dosa dari setiap hamba-hamba Tuhan. Kenapa itu ditulis? Bukan supaya kita ulangi dosa dan kesalahannya, tetapi supaya kita jangan mengulangi hal yang sama. Pelajaran pada hari ini judulnya adalah pemantul cahaya Tuhan. Awal-awalnya saya ketika membaca judul ini sepertinya kurang nyambung dengan isinya, tetapi ada poin yang ada di pelajaran hari Kamis ini yang tersirat menunjukkan akan judul ini. Jadi kita akan dapatkan poin apa nanti artinya pemantul cahaya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang paling alami untuk kita lakukan setelah berusaha melewati kegagalan yang memalukan dan mengalami pengampunan adalah mencoba melakukan bahwa peristiwa itu pernah terjadi. Ketika saudara berbuat sesuatu hal yang salah, mungkin kegagalan, kita berusaha untuk mencoba melupakan itu. Tetapi saudara, memori kita bukan seperti memori komputer yang bisa di-delete dan di-enter. Memori kita mengingat terus setiap kegagalan memalukan yang pernah kita alami, dan itu terus kita ingat dan bisa saja membuat kita menjadi guilty feeling atau merasa bersalah. Kenangan akan kegagalan tersebut membuat kita bisa menjadi sakit hati, kecewa, ya. Apa yang ingin dilakukan oleh Daud? Oleh karena pelajaran minggu ini berbicara tentang Daud, kita kembali akan mengulangi apa yang ingin dilakukan oleh Daud dengan pengalamannya yang menyakitkan. Mari kita baca Mazmur 51 ayat 15 sampai 21. Oleh karena ini adalah pendalaman Alkitab melalui pelajaran sahabat, kita akan baca Alkitab. Saya lebih senang membaca Mazmur 51 ini dari versi bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan, maka aku akan mengajarkan perintahmu kepada orang berdosa, supaya mereka kembali kepadamu. Luputkanlah aku dari maut, ya Allah, Allah penyelamatku. Luputkanlah penyelamatku, atau bebaskanlah aku dari dosa pembunuhan. Maka dengan gembira akan kuwartakan keadilanmu. Ayat 17. Ya Tuhan, tolonglah aku berbicara, maka aku akan memuji-muji Engkau. Engkau tidak berkenan kepada kurban sembelihan. Sekiranya aku mempersembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Kurban bagi Allah adalah hati yang remuk redam, hati yang tunduk dan bertobat
Tidak kau tolak. Inilah yang Tuhan kehendaki, hati yang remuk redam, hati yang tunduk, hati yang bertobat. Dan Tuhan tidak akan menolaknya. Ya Allah, tunjukkanlah kebaikan-Mu kepada Sion. Bangunlah kembali tembok-tembok Yerusalem. Maka Engkau akan berkenan menerima kurban yang layak, kurban bakaran, dan kurban yang utuh sapi jantan akan dikurbankan di atas mezbahmu. Ini adalah doa pengharapan Raja Daud. Ketika pada zaman Israel dulu, ketika ada orang yang berbuat dosa, maka harus ada kurban yang disampaikan kepada Tuhan untuk pengampunan dosanya. Namun, bukan korban itu yang Tuhan kehendaki. Hati yang remuk, hati penyesalan, hati yang tunduk, hati yang bertobat, itulah yang Tuhan mau kita lakukan, saudara-saudara. Setiap kali Tuhan mengampuni pelanggaran kita dan menciptakan kita kembali, maka sesuatu berubah. Jadi apa yang saya sampaikan pelajaran ini tidak lari dari apa yang penulis pelajaran sahabat tuliskan, saudara. Saudara boleh cek. Pengampunan Allah yang berharga merekatkan kehancuran kita kembali, dan kehancuran yang terlihat dapat menarik perhatian pada anugerahnya. Di saat itulah kita bisa menjadi juru kabar Tuhan atau pemantul cahaya Tuhan. Inilah yang dimaksudkan dengan judul pelajaran ini, pemantul cahaya Tuhan. Bahwa ketika Tuhan mengampuni segala pelanggaran kita, Dia membuat kita menjadi ciptaan baru. Kita berubah. Ketika saudara merasakan pengampunan dari Tuhan, menerima akan anugerah Tuhan, maka di saat itulah Tuhan menjadikan saudara, atau Tuhan rindu akan saudara menjadi juru kabar Allah, untuk menyampaikan bahwa Allah sangat baik, telah mengampuni saudara. Dan saudara pantulkan itu, ceritakan itu kebaikan Allah kepada orang lain. Kita tidak bisa memperbaiki atau mengembangkan diri sendiri. Betul atau tidak, saudara? Ya, betul, saudara. Kita tidak bisa memperbaiki atau mengembangkan diri sendiri. Itulah sebabnya kita butuh kuasa yang lain di luar tubuh kita, yaitu Roh Kudus. Semangat kita yang patah, hati kita yang remuk, sudah cukup untuk menjadi pujian bagi Allah. Ya, sudah cukup untuk menjadi pemantul cahaya Tuhan. Pengalaman dimaafkan, pengalaman untuk diampuni yang kita terima dari Allah, itu akan menarik orang lain juga mencari pengampunan dari Allah. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, yang menyaksikan akan program ini, siapapun saudara dan saya, masing-masing kita tentu saja pernah melakukan kesalahan dan pelanggaran. Tentu saja pernah Tuhan ampuni. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya sudah menjadi pemantul cahaya Tuhan? Sudahkah kita menceritakan kepada orang lain betapa besar kasih rahmat Tuhan yang mengampuni kita? Memang kadangkala ketika seseorang berbuat dosa, berbuat salah, dan bertobat seperti saudara, itu terus yang kita ulang-ulangi. Dosa-dosanya terus yang kita ingat, yang kita bicarakan. Mungkin para pendeta kah atau tutua jemaat, itu terus yang kita ulang-ulangi dosa-dosanya, saudara. Tetapi kita tidak pernah menceritakan bagaimana pertobatan orang itu dan bagaimana Tuhan sudah mengampuni dia. Tuhan sudah mengampuni orang itu, sudah mengampuni Daud, tetapi kita terus mencari dan menceritakan akan dosa dan pelanggaran orang manusia itu. Pelajaran mengatakan, apa hubungan antara Mazmur 51 tulisan Raja Daud dan 1 Yohanes 1 ayat 9? Kita akan baca 1 Yohanes 1:9 yang mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, ingat, Tuhan akan mengampuni dosa kita, syaratnya ada pengakuan. Bagaimana mungkin Tuhan mengampuni kalau kita tidak mau mengaku dosa kita? Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni
Berapa banyak saudara dosa saudara yang Tuhan ampuni? Semuanya, segala dosa kita akan Tuhan ampuni. Bukan hanya cukup untuk mengampuni dosa kita. Kalimat berikutnya mengatakan, Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sehingga kita akan merasa jijik, benci terhadap dosa. Saudara dikasih Tuhan, umat Tuhan yang menyaksikan akan program ini, kalau kita membaca 1 John 1:9 mengatakan tadi, ya, bahwa Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Ini juga sama seperti apa yang terdapat dalam Yesaya 1 ayat 8. 1 John 1:9 adalah merupakan ringkasan dari Mazmur pasal 51, di mana kita dapat mempercayai janji Allah. Janji itu untuk saudara dan saya, bahwa Allah sanggup dan bersedia mengampuni kita. Di dalam 1 John 1:9 mengatakan, Dia setia dan adil. Tuhan itu setia dan adil. Artinya bahwa Dia tidak berubah. Tetap teguh hati. Dia tetap berpegang pada janjinya. Dan akan melakukan apa yang Dia katakan bagi kita. Apakah saudara-saudara sudah merasakan bagaimana keadilan Tuhan, kesetiaan Tuhan bagi saudara saat ini? Daud, dia menderita konsekuensi dari keputusan dan tindakannya. Ini sudah dibahas oleh para narasumber sebelumnya, ya. Bagaimana anak-anaknya pun turut merasakan dosa yang dia lakukan, ya. Jadi kalau kita berdosa saudara, jangan pikir bahwa itu hanya kita yang menderita. Orang lain pun bisa menderita saudara. Bumi ini menderita, lingkungan kita turut menderita akan konsekuensi dari keputusan dan tindakan kita. Namun Daud tahu bahwa dia telah diampuni. Daud tahu bahwa dia perlu percaya dengan iman bahwa suatu hari nanti anak domba Allah akan datang dan berdiri di tempatnya. Saudara yang Tuhan, kalau begitu, mana yang lebih utama yang harus kita ingat? Pertobatan yang Daud lakukan atau manusia lakukan, atau pengampunan yang Tuhan berikan kepada Daud atau kepada manusia? Ya. Mana yang lebih penting bagi saudara-saudara? Yang perlu kita ingat, pertobatan kita sebagai manusia atau pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita? Dua-duanya. Ini ditanyakan nanti di diskusi kita sahabat depan, sahabat ini. Ya, mungkin saudara sudah harus mempersiapkan jawabannya. Tetapi saya akan memberikan jawaban dari saya pribadi dan juga dari pelajaran sahabat hari Rabu, tidak disinggung kemarin oleh pembicara sebelumnya. Inilah jawabannya saudara. Ya. Kehidupan Kristen yang menang tidak semuanya tentang kita, tetapi ini semua tentang, ya, tentang Yesus saudara, tentang kehadirannya, tentang rohnya, tentang sukacita keselamatannya dan anugerah pengampunannya. Jadi kita berikan kredit poin kepada Yesus, kepada Tuhan, bukan kepada kita manusia saudara. Ya. Yang kita muliakan Yesus yang kita tinggikan saudara, ya. Jadi inilah intisari dari pelajaran sahabat kita pada hari Kamis ini. Ya, sebelum nanti saya akan terakhir menyampaikan closing statement dari rangkuman pelajaran kita, saya serahkan kepada host untuk memimpin kita jika ada yang ingin menambahkan keterangannya ataupun memberikan pertanyaan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, baik, terima kasih Pendeta Semangunsong yang sudah memberikan ringkasan pelajaran Sukla Sabat kita pada hari ini, hari Kamis, yaitu tentang pemantul cahaya Tuhan. Ada satu poin yang bisa kita tangkap dari pelajaran kita adalah ketika dosa kita akui, ya, di hadapan Tuhan, dan Tuhan mengampuni dosa kita, Tuhan akan mentahirkan dosa kita akan disucikan, maka saat itulah kita akan memantulkan terang cahaya
Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang saya dapatkan dari pelajaran kita. Tapi jika ada pertanyaan berkaitan dengan pelajaran kita, saya memberikan waktu dan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Pertanyaan. Ya, silakan Pendeta Simbolon. Supaya ada diskusi juga, menambah pengetahuan. Begini. Halo? Ya, silakan Pendeta, silakan. Dikatakan kan, jika kita mengakui segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Benar kan? Tapi sering sekali kalau kita berdoa, Tuhan ampunilah segala dosaku. Kira-kira cara pengakuan yang bagaimanakah sebenarnya yang Tuhan inginkan? Apakah secara massal? Atau mungkin poin per poin? Atau bagaimana ini? Ya, oke. Itu aja Pendeta pertanyaannya? Itulah pertama dulu. Nanti bergambar. Oke, baik. Silakan Pendeta Semangunsong untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tadi. Sorry, boleh diulang lagi pertanyaan Pendeta? Oh. Kalau kita sekarang kan ayat mengatakan tadi yang dikutip dari 1 Yohanes 1 ayat 9 itu, jika kita mengakui segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Kan begitu? Cara-cara pengakuan kita yang diharapkan Tuhan itu kira-kira bagaimana? Apakah mungkin secara global atau secara poin per poin? Contohnya begini. Saya berdosa lah umpamanya. Sudah banyak dosa aku lah kemarin, hari ini. Lalu saya bilang, Tuhan ampunilah segala dosaku. Apakah memang dengan harus seperti itu sudah ada jaminan bahwa Tuhan mengampuni saya? Oke. Baik, terima kasih Pendeta. Ini pertanyaan yang bagus. Ya. Bagaimana apa yang harus kita katakan kepada Tuhan? Ya, ini berdasarkan redaksi. Ya, kalau dosa itu secara pribadi orang lain tidak tahu, saudara boleh sampaikan, beberkan apa kepada Tuhan, dosa-dosa apa aja. Tuhan, saya sudah tadi lirik cewek cantik umpamanya. Saya sudah tadi ada uang saya ambil. Tapi kalau dosa umum, saudara, ya, apakah saudara sanggup atau berani tidak menyatakan dosa secara umum, menyampaikan dosa itu di hadapan umum? Ya, Tuhan mengetahui isi hati kita, saudara. Bukan hanya sebatas redaksi kata-kata, ya. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah pertobatan kita, saudara. Ya. Pertobatan Tuhan, kita yang mau Tuhan inginkan. Ya. Bukan hanya sebatas kata-kata, Tuhan saya sudah kapok, saya sudah mencuri, sudah berbohong, sudah ini, sudah dosa-dosa saudara sudah beberkan di hadapan Tuhan. Sebelum kita pun beberkan di hadapan Tuhan, Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah tahu. Ya. Tuhan sudah tahu. Tetapi kalimat ini mengatakan, ayat tadi mengatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, ya, Dia akan mengampuni dosa kita. Itu saja Pendeta. Mungkin dari yang lain ada tambahan, silakan. Baik, terima kasih Pendeta Stephen. Ada yang lain yang ingin menambahkan? Silakan melengkapi jawaban Pendeta Stephen. Silakan. Yang lain yang ingin memberikan jawaban sebelum mungkin nanti kita akan masuk di pertanyaan yang berikutnya. Silakan. Kalau saya pandang, kalau pengakuan ini harus ada muatan-muatan unsur lain. Salah satunya kesadaran. Jadi bukan hanya bibir doang, hanya sekedar ngaku. Kalau ngaku orang sangat mudah. Mohon maaf. Nggak salah pun, nggak nginjak kaki orang pun orang bisa minta maaf. Apalagi kalau ketemu orang Jawa ya. Betul, betul. Nggak salah pun minta maaf, mohon maaf, 1000 kali maaf. Kan begitu? Apa susahnya? Lah, tapi harus ada unsur kesadaran diri bahwa sudah salah. Satu, kesadaran diri. Ya, kedua, ada kerinduan hati, ya, menyesal, dan ketiga, ya, mau berubah. Ya, itu arah kepertobatan. Kalau tidak ada 3 unsur ini, ya, pengakuan itu hanya pengakuan di bibir. Sekarang mengaku, besok diulang lagi mengaku. Tahun depan, 10 tahun kemudian,
tadinya baru melayani, ya, masih PS, terus kemudian pendeta muda, pendeta penuh, sampai mau pensiun pun, ya, tetap akan mudah mengaku tanpa ada kesadaran, kerinduan, penyesalan dan ingin berubah berkara pertobatan. Ya, saya pikir ya pengakuan yang dimaksud itu harus sempurna. Sebagaimana yang diharapkan Tuhan, pengakuan itu bukan hanya sekedar pengakuan di bibir. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Huta Barat. Ada lagi? Bentar, yang ingin tambahkan dulu. Ya, saya mau tambahkan sedikit ya. Di tangan saya ada buku ini, Pedoman Penafsiran Alkitab mengenai ayat itu. Jika kita mengaku dosa kita, maksudnya adalah bahwa kalau kita terus terang mengatakan kepada Allah bahwa kita telah berdosa, ya. Jadi perlu terus terang saudara kepada Allah bahwa kita memang telah melakukan dosa. Tuhan itu mau kita terus terang, tidak ada yang kita sembunyikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi perlunya ada pengakuan. Karena dengan pengakuan itu akan disertai dengan pertobatan atau perubahan. Ya, oke. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya berkaitan dengan pelajaran Sukasabat kita hari ini? Silakan yang ingin bertanya. Pak Pendeta, saya mau tanya. Silakan, Ibu Cindy. Misalnya nih, kita berdosa. Kita kan datang kepada Tuhan dengan kesembuhan hati, minta diampuni. Mungkin kita menyakiti teman kita. Cuman, kita kadang baru mengingatnya mungkin berapa tahun kemudian, kayaknya ada dosa yang belum kita datang sama Tuhan minta diampuni. Nah, kan salah satu syaratnya untuk diampuni kita harus datang sama orang tersebut ya. Nah, terkadang orang itu kita udah nggak tahu di mana tuh tinggalnya, atau kita udah nggak berhubungan gitu kan. Itu. Nah, itu bagaimana? Apakah dosa saya diampuni gitu? Seperti itu. Terus kedua, apakah ketika orang menyakiti kita, kita ampuni dia, kita datang sama Tuhan, Tuhan saya ampuni dia sebelum dia minta maaf sama kita. Tapi untuk menjaga supaya hubungan kita tidak buruk lagi, atau hubungan kita tidak terulang kasus yang sama yang menyakitkan, kita kadang-kadang agak jaga jarak sama orang tersebut gitu. Kita masih berhubungan tapi mungkin tidak sedekat dulu. Apakah kita juga salah? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pendeta Stephen. Ya. Yang pertama tadi, kadang-kadang kita ingin ya ambil jalan pintas. Artinya begini, ketika kita ada bermasalah dengan seseorang, ini situasi normal ya. Kita tahu dia berada di mana, bisa dihubungi. Kita cukup merasa bahwa potong kompas ke atas. Tuhan, saya ampuni dia. Kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan mau itu hubungan horizontal. Selesaikan dulu ya dengan sesama manusia. Makanya Yesus katakan, jika engkau pergi ke rumah ibadah membawa kurban tapi engkau melihat ada dosamu dengan sesamamu manusia, tinggalkan dulu itu. Pergi berdamai dulu. Ya, kadang-kadang kita manusia egois. Tunggu-tungguan. Dia yang salah. Dia dong yang datang kepada saya meminta ampun, minta maaf. Ya. Ini tadi pertanyaan pertama tadi, ini situasi tidak normal, tidak tahu di mana, tidak ada komunikasi. Apakah saya cukup ke atas? Ya. Jika itu menjadi pilihan saudara dan membuat saudara tenang, lakukan. Ya, namanya nggak ada komunikasi, nggak bisa dihubungi. Tetapi yang terbaik adalah jumpai orang itu, temui. Sebab itu akan seperti menaruh bara api di atas kepalanya. Lalu pertanyaan kedua tadi, sorry, ulangi Pendeta, yang kedua tadi. Boleh diulangi lagi, tadi Bu Cindy, yang kedua.
Ya. Ya, yang kedua tadi adalah misalnya seseorang menyakiti kita gitu kan. Kita mungkin dia belum minta maaf sama kita. Mungkin dia juga tidak menyadari dia menyakiti kita. Tapi saya sebagai orang Kristen saya udah minta maaf sama Tuhan bahwa saya pun sudah mengampuni orang itu walaupun itu belum mengatakannya. Tetapi kita sebagai manusia kadang kita tetap berusaha untuk seperti biasa aja hubungannya, tapi kita agak menjaga jarak pendeta jadinya karena kita takut terulang lagi kejadian yang seperti dulu gitu. Nah, gimana ya, itu salah atau bagaimana ya? Baik, terima kasih Bu Cindy. Ini ada istilah mengatakan forgive and forget. Ya, memang ketika kita sudah terluka, kadang-kadang kita tidak mau berbenturan lagi, terulang lagi, maka kita jaga jarak. Ya. Tetapi ketika saudara jaga jarak, biarlah tidak ada dendam di hati saudara. Ya, karena kita jaga jarak supaya karena dendam. Tapi biarlah dendam itu jauh dari hati saudara. Namun yang terbaik adalah sekali lagi datangi, jumpai orang itu. Kalau perlu kita sendiri yang duluan datang minta maaf, minta ampun. Dia terima atau tidak, utang saudara sudah lunas. Ya. Tapi masalahnya adalah kita kadang-kadang egois. Kita hanya mau diampuni Tuhan, tapi tidak mau mengampuni orang lain. Ya. Harus seimbang. Yesus mau, kita juga mengampuni orang. Sebab yang masuk surga adalah satu, orang-orang yang sudah diampuni dosanya. Kedua, orang-orang yang mau mengampuni selama dia hidup di bumi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pendeta Stephen dan Ibu Cindy yang sudah memberikan jawaban. Atau ada yang ingin menambahkan? Kalau tidak ada, kita masih ada waktu sedikit. Kalau ada pertanyaan yang lain, silakan. Lagi dulu, James. Sedikit lagi dulu. Tadi pendeta katakan kalau kita mengakui terus terang, kan begitu tadi. Nah, sekarang gini, kalau seandainya saya sekarang punya dosa 100, kuakuinya 99 ini sudah terus terang kuakui, tapi saat yang sangat menyakitkan tinggal, kira-kira bolehkah ada harapanku sekarang untuk masuk surga kalau umpamanya seperti itu, atau ketenangan dalam jiwaku? 100 kan udah kuakui 99 terus terang lah. Tapi ada satu yang mengganjal dan aku tidak akui itu, kira-kira ada harapanku untuk masuk surga? Kan kita berdoa, Tuhan ampunilah segala dosaku, kan begitu sering kita berdoa kan, berdoa, Tuhan kami ini sudah banyak berbuat dosa, ampunilah kami Tuhan. Maksudku segampang itu kan sekarang langsung Tuhan menerima saya, mengampuni saya seperti itu. Halo, saya mau tambahkan apa yang disampaikan Pendeta Simangunsong. Sehubungan dengan pelajaran kita hari Kamis ini, judulnya diberikan Pemantul Cahaya Tuhan. Kemarin kita pelajari dengan diberi judul sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru yang diciptakan kembali. Sesuatu yang baru itu ciptakan kembali adalah hanya Allah yang dapat melakukan dengan proses bara. Jadi bukan hanya dibentuk, diciptakan kembali, didaur ulang, bukan hanya didaur ulang, tapi menjadi ciptaan baru. Berbeda didaur ulang, elemennya itu yang lama itu akan terlihat tetap kan kalau daur ulang. Tetapi ini diciptakan baru, diperbaharui, menjadi baru. Itu kata bara di sana, kata bara. Dan hanya Allah yang dapat melakukan itu. Setelah kita mengampuni dosa kita, mengakui dosa kita secara terbuka dengan hati yang hancur. Dengan hati yang hancur, membuka. Kata membuka, itu membuka semua. Semua diungkapkan, itu membuka. Dari yang ditutupi. Semua terbuka terhadap Tuhan.
Satu pun tidak ada yang tertutup. Maka Tuhan memperbaharui. Setelah diperbaharui, maka kita menjadi ciptaan baru. Bagaimana itu ciptaan baru? Pelajaran hari Kamis ini, penekanan paling utama adalah bagaimana sikap orang Kristen yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Telah mendapat pengampunan dari Tuhan. Itulah makanya penulis Sekolah Sahabat memberikan ayat di sana, Mazmur pasal 51 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Dia memberikan korban persembahan tidak akan berkenan kalau ini tidak begini. Apa dikatakan? Ayat 16. Mereka yang sudah diperbaharui, mereka mempunyai pengalaman hidup yang baru. Yang mereka lakukan adalah, lepaskan aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorak. Lihat. Maka lidahku akan bersorak-sorak memberitakan keadilanmu. Yang kedua, ayat 17. Bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Itu ekspresi kehidupan orang yang sudah diperbaharui. Itu ekspresi kehidupan orang yang diperbaharui. Ayat 18. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Tetapi ayat 20 dikatakan, lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Lakukan. Itulah ekspresi buah kehidupan orang yang sudah diampuni oleh Tuhan. Apa itu? Menceritakan kemuliaan Tuhan, memuji-muji nama Tuhan, melakukan kebaikan dalam hidupnya. Kepada siapa? Kepada semua orang. Maka kita menjadi pantulan cahaya Kristus. Setelah diperbaharui, kita menjadi pantulan cahaya Kristus. Makanya di pelajaran hari Jumat itu dikatakan, Daud tidak pernah mengakui kesalahannya oleh karena dia menghindari akibatnya. Tidak. Tetapi di saat Daud menghadapi akibat daripada perbuatannya pun, dia tetap memuji nama Tuhan. Dia memuliakan Tuhan terus. Walaupun dalam penderitaan dia harus sakit, istrinya diperbuat seperti itu oleh anaknya Absalom, tapi dia tetap memuji Tuhan. Ini menjadi pantulan cahaya Kristus. Jadi, apakah harus kita buka? Memang semua harus dibuka. Tidak ada yang boleh tersembunyi. Kita harus menjadi apa? Harus menjadi ciptaan baru melalui proses bara yang dilakukan oleh siapa? Oleh Allah. Demikian yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pendeta Sagala. Bapak Akerina, ada yang mau disampaikan sedikit sebelum kita tutup? Sedikit aja Pak. Ini dari awam tadi pendeta semua. Kalau saya berpikir, saya tidak tahu terdapat ayat di mana, tapi dosa semerah kermici. Saya pikir semerah kermici itu mungkin dosa 1 juta, 100 ribu atau berapapun. Kalau merah seperti kermici berarti seluruh dosa. Tadi pendeta sudah katakan bahwa kita harus mengaku sungguh-sungguh dan memuji Tuhan. Bila mana kita bertobat sungguh-sungguh, itu lihat dari kita punya buah-buah kehidupan, dari cara praktek kita, ngomongan kita, praktek kehidupan kita, sehari-hari pun kita harus lakukan itu. Itu dari saya. Sekian, terima kasih Pak. Maaf. Baik, terima kasih Bapak Akerina yang sudah sedikit memberikan tambahan berkaitan dengan pelajaran Sekolah Sahabat kita pada siang hari ini. Jadi terima kasih Bapak. Boleh 2 menit, 2 menit. Silakan Pendeta Kapitan, silakan. Baik, terima kasih Pendeta Ursina. Terima kasih Hambutan Pendeta Simangunson. Jadi tadi pertanyaan dari Amang Pendeta Simbolon dan Ibu Cindy, terima kasih sahabat-sahabat sudah menjawabnya. Pertanyaan Amang Pendeta Simbolon ini adalah key question ya, atau pertanyaan kunci di hari Kamis tentang reflektor ya, pemantul daripada cahaya Tuhan. Bagaimana supaya 1 Yohanes 1 ayat 9 ini dapat diterapkan janji dalam hidup Anda sendiri, ada di Sekolah Sahabat kita. Ini memang pada saya pribadi juga dan kita masing-masing. Tadi sahabat-sahabat sudah menguraikannya. Jadi sama seperti Ibu Cindy, namun Ibu Cindy bagaimana supaya kita secara horizontal dalam arti interaksi dengan orang lain, dalam mengampuni dan juga diampuni. Tadi Pak Pendeta Simangunson sudah menguraikannya. Ya, taruh bara di kepala, artinya Galatia 6 ayat 9 10, jangan jemu-jemu berbuat baik.
ya seperti Yesus sampai di Kalvari tetap mendoakan orang yang menyalibkannya. Dan kita sudah menguraikan, dan teman-teman tadi, terima kasih Bapak Kirina tadi. Ya, memang kita harus pantulkan dalam perkataan dan kehidupan kita. Ini harus balance. Seperti karakter Yesus yang Yesus kasih contoh di doa Bapa kami. Salah satu butir kalimat adalah ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Ya, Pak Pendeta Simus sudah uraikan tadi. Ibu Cindy, Amang Pendeta, memang kita butuh pertolongan Tuhan. Dan yang terakhir, Om Pendeta Husin dan teman-teman, Sister White tulisan ada satu kutipan, saya punya PowerPoint kebetulan di laptop ini. Di dalam buku Pelayan Injil halaman 40, kutipan Roh Nubuat, bagaimana membuat hati Yesus senang? Nyonya White tanya. Dan Nyonya White langsung jawab dalam ilhamnya, membuat hati Yesus senang adalah bertobat, ya, memiliki jiwa yang hancur, ya, dan juga perasaan untuk menyesali akan dosa dan kesalahan, untuk berubah secara sungguh. Jadi kita tidak perlu melihat orang lain, ya, memiliki kekurangan, kesalahan dan lain sebagainya. Kita lihat pada diri kita sendiri. Inilah reflektor, ya, refleksor God's light, artinya pemantul cahaya cahaya daripada terang Allah. Jadi harus mulai dari diri kita masing-masing, ya, sampai kapanpun kehidupan kita, mulai dari diri kita untuk kita alami perubahan hidup yang sungguh. Tuhan memberkati. Makasih. Ya, baik, terima kasih Pendeta Kapitan dan semua Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini, yang sudah memberikan kontribusi, memberikan pertanyaan maupun memberikan tambahan-tambahan jawaban untuk melengkapi dan menyempurnakan pemahaman kita tentang pelajaran Sukasabat kita pada siang hari ini. Baik, silakan Pendeta Stephen Simangunsong untuk memberikan closing statement sebelum kita akhiri ibadah kita. Nanti setelah itu akan dilanjutkan dengan lagu pujian. Closing statement dulu. Silakan. Closing statement dari saya ada 3 poin. Satu adalah Kristus merindukan saudara datang kepada Dia sebagaimana adanya. Kristus tidak pernah membuang atau menolak siapapun yang datang dengan tulus mencari anugerahnya. Dan ketiga adalah saudara-saudara boleh jadi tetap memiliki perasaan bersalah. Namun saudara memiliki jaminan dari firman Allah bahwa dosa-dosa saudara telah diampuni dan saudara adalah anak Allah. Mengenai pertanyaan sebelum tadi, apakah masuk surga atau tidak, itu bukan urusan saya. Itu urusan Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, baik. Terima kasih Pendeta Stephen. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu pujian dan nanti ditutup doa oleh Pendeta Stephen Simangunsong.
Silakan, Pendeta Stephen, doa tutup. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami Tuhan yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih oleh karena pertemuan pada siang ini. Tolong kami Tuhan agar boleh menghidupkan apa yang kami baca dan kami dengar pada siang ini Tuhan. Jika kami jatuh dalam dosa, terima kasih oleh karena ada Yesus sebagai pengantara kami, yang siap untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan ampunilah kami akan dosa dan pelanggaran kami, dan Tuhan juga berikan kami kuasa untuk mau dan rela mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Dengan demikian Tuhan, hidup kami akan menjadi pemantul cahaya Tuhan sampai Yesus datang. Bila mana Tuhan kami berpisah dari tempat ini, Tuhan memberkati masing-masing kami di dalam kesehatan kami, rumah tangga dan pekerjaan kami. Kiranya kasih karunia Tuhan Allah Bapa dan kasih dari Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan memberkati kami sekalian mulai sekarang hingga Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, tibalah saatnya kita akan memulaikan acara kita pada sore hari ini. Pertama-tama dari Fisdak Media Ministry mengucapkan selamat sore waktu Amerika, selamat pagi waktu Indonesia, dan selamat malam waktu Eropa. Kembali kita akan masuk lagi di dalam pembahasan pelajaran sekolah Sabat yang pada malam hari ini atau pada sore hari ini atau pada pagi hari ini judulnya adalah sesuatu yang baru yang akan dibahas oleh Pendeta John Medelu. Baik, atas nama Pendeta Stephen Rantung dan tua-tua jemaat dari Jemaat Gereja Fisdak, terima kasih boleh terhubung kembali di dalam pembelajaran akan pelajaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Dan di tengah minggu ini, di hari Rabu, maka ada satu judul yang menarik yang akan kita coba lihat dan kita diskusikan bersama. Dan pada hari ini, judulnya adalah sesuatu yang baru. Baik, melanjutkan akan judul besar, yaitu harga dari istirahat, maka kita akan melihat bahwa dari hari ke hari kita sudah melihat bahwa ada harga dari istirahat ya di pembukaan di hari Sabat sore, kemudian hari Minggu tidak berdaya dan lelah, hari Senin panggilan untuk bangun, hari Selasa kemarin diampuni dan dilupakan, dan kemudian pagi hari ini adalah sesuatu yang baru, dan nanti esok hari adalah pemantul cahaya Tuhan. Hari ini adalah berbicara mengenai sesuatu yang baru. Setelah Daud mengakui dosanya tanpa berusaha memaafkannya atau mengabaikannya, ini adalah bagian awal dari komentar di dalam buku pelajaran sekolah Sabat. Daud melanjutkan kepada permohonan kepada Allah. Apakah yang diminta dari Tuhan? Saya mendapati bahwa ada dua bagian. Bagian yang pertama yang dicatat di ayat 1-8, itu sudah kita singgung pada hari kemarin. Dan di dalam ayat 9-14 di bagian kedua yang akan menjadi fokus penekanan kita di hari Rabu. Baik, sebagai pengulangan, saya sudah utarakan kemarin bahwa di bagian pertama disebutkan bahwa Daud meminta agar Tuhan mengasihani dia. For God to have mercy upon him. Dan kemudian yang kedua, agar Tuhan menghapus pelanggarannya. Kemudian yang berikutnya di ayat 4, agar Tuhan membasuhnya. Dan kemudian yang terakhir adalah agar Tuhan membersihkannya dari dosa. Kemudian di bagian yang kedua yang menjadi guidelines di dalam pembelajaran kita pada hari ini, mulai dari ayat 9 sampai ayat 14.
Di sana disebutkan bahwa bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ayat 10, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Kemudian ayat 13, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ayat 14 terakhir, bangkitlah kembali padaku kegirangan karena keselamatan yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Baik, kita akan lihat beberapa ayat ini satu persatu yang akan menjadi kajian kita di pelajaran hari Rabu. Baik, yang pertama saudara perhatikan, disebutkan bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Luar biasa, Daud menggunakan kata hisop. Maka aku menjadi tahir, basuhkan aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Di dalam komentar buku pelajaran sekolah Sabat, kita menyebutkan bahwa di ayat 9, referensi Daud untuk pembersihan dengan hisop menggunakan terminologi yang diketahui setiap orang Israel yang pernah mengunjungi tempat kudus. Jadi ketika dia menggunakan kata ini, maka tentunya orang Israel itu cukup familiar dengan kata ini. Tetapi bagi kita, mungkin kita perlu mengetahuinya. Ya, ketika dia merujuk kepada tindakan ritual pembersihan yang dijelaskan dalam hukum Musa, Imamat pasal 14 ayat 4, dia sedang mengakui kuasa pengorbanan yang akan datang di masa depan untuk menghapus dosa dunia. Hisop biasa juga dipakai untuk ritual korban pembersihan, ya, yang muncul di Keluaran 12, Imamat pasal 4, tadi disebutkan, Ibrani pasal 9 ayat 19, itu adalah sarana untuk mentahirkan kenajisan, Bilangan pasal 19, muncul juga di dalam Matius pasal 52, ya. Ya, ini adalah tanaman kecil, tetapi sangat mengambil peran penting di dalam ritual pembasuhan, pentahiran, dan juga untuk pembersihan. Ketika Daud menggunakan kata ini, luar biasa, dia terhubung kepada apa yang tadi saya bacakan, bahwa dia mengakui kuasa pengorbanan yang datang di masa depan untuk menghapus dosa dunia. Ritual yang mungkin dianggap sepele, tetapi itu bagian daripada pembersihan dari upacara-upacara ini, maka terhubung dengan apa yang nantinya, di mana Yesus yang menjadi korban penebus akan menghapus dosa daripada Daud. Dan kemudian dikatakan, basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju. Saya ingat dengan apa yang dikatakan oleh Yesaya, ya. Walaupun dosa kita ini merah kermisi, tetapi Tuhan akan membuat itu putih seperti salju. Kemudian ayat selanjutnya, ini yang menarik, saudara. Ayat 10, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Jika kita mengkaji akan kalimat ini yang diucapkan oleh Daud, ya, di ayat 10, rasanya ada sesuatu yang ganjal atau ganjil dalam menghadapi dahsyatnya dosa yang telah dia buat. Bukankah ini sesuatu sedikit
lancar dengan dia meminta sukacita dan kegembiraan. Apa maksud daripada Daud? Poin pentingnya di sini adalah saya mengambil parafrasa yang ada di buku pelajaran sekolah sahabat kita. Dia katakan seperti ini, jika kita gabungkan beberapa ayat di dalamnya. Dia katakan begini, katakan kepada saya bahwa saya dimaafkan. Ini ada satu keyakinan, sehingga saya dapat memasuki tempat kudus kembali, di mana saya dapat mendengar sukacita dan kegembiraan dari orang-orang yang menyembah. Saudara, ini bukan sesuatu kelancangan, ya, tetapi ini sesuatu harapan, di mana dengan dia yakin dia diampuni, dia akan kembali masuk di dalam hadirat Tuhan, di dalam perbaktian, di dalam penyembahan, dan kemudian dia akan mendengar sukacita, sorak-sorak, kegembiraan di dalam pemujian. Kemudian di ayat 12, saudara akan dapati inilah yang menjadi ayat inti kita sepanjang minggu ini. Firman Tuhan, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Saudaraku, ini menarik. Karena kata jadikanlah, ya, itu sama terminologinya dengan penciptaan. Sehingga di dalam komentar buku pelajaran sekolah sahabat kita menyebutkan bahwa penciptaan akan istirahat, di mana Daud sedang terbeban oleh karena dosa, dia memerlukan istirahat. Jadi ketika Tuhan menjadikan dirinya tahir atau menciptakan agar dia mendapatkan istirahat dari beban-beban dosanya, tidak jauh dari pengampunan. Jadi memang harus mengalami pengampunan dan memohon dipulihkan, dan di sanalah Tuhan boleh menciptakan dan memberikan istirahat. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh, menggunakan terminologi penciptaan. Dalam perjanjian lama, hanya Tuhan yang dapat menciptakan, dari kata Ibrani, bara Elohim, dan begitu kita diciptakan kembali, maka kita pun akan mendapatkan istirahat. Jadi saudara, luar biasa penekanan di sini. Dalam bahasa Inggris, itu muncul di ayat 10, tetapi di dalam bahasa Indonesia, itu muncul di ayat 12. Disebutkan, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Jadi saudara, create ini adalah benar-benar menciptakan, menjadikan, dan kemudian renew me adalah memperbaharui diri daripada Daud. Baik, selanjutnya mari kita lihat. Jadi dalam pengalaman Daud, dia tidak hanya mengalami diampuni oleh Tuhan, tetapi selanjutnya dia juga diciptakan baru, diperbaharui oleh Tuhan. Ini adalah kabar baik. Seharusnya juga menjadi kabar baik bagi kita. Jadi dijadikan tahir hatinya dan kemudian diperbaharui batinnya. Disinilah pelajaran sekolah sahabat kita hari ini menyebutkan something new, sesuatu yang baru. Jadi ketika Tuhan mengampuni kita, Tuhan kemudian menjadikan kita ini baru. Baik, kemudian saya ambil dari 3 ayat selanjutnya, 3 ayat secara berurutan, ayat 12, 13, 14, mari kita lihat. Di sana kalau saudara amati, maka pemunculan kata roh itu berkali-kali muncul di setiap ayat ini. Ini menarik, saudara. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh
yang teguh. Kemudian ayat 13, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Kemudian ayat terakhir, bangkitlah kembali padaku kegirangan karena keselamatan yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saudara, roh yang rela ini adalah roh yang mau untuk tunduk taat dan mengikuti Tuhan. Baik, jadi jika kita perhatikan bahwa Daud sangat mengerti peran dan manifestasi pekerjaan Roh Kudus di dalam hidupnya. Di dalam apa? Disebutkan bahwa di dalam pengampunan, di mana Roh Kuduslah yang menginsafkannya, di mana Roh Kuduslah yang menyadarkannya, dan kemudian pemulihan. Di dalam pemulihan ini maka Roh Kuduslah yang memperbaharuinya. Tuhanlah yang bekerja untuk menjadikan dia baru. Kehidupan umat-umat Tuhan yang diperbaharui bukanlah hati yang dimodifikasi, tetapi itu adalah ciptaan baru. Tuhan akan memberikan hati yang baru. Sehingga akhirnya kita melihat bahwa Roh Kudus juga berperan dalam pemenangan. Kata lain bahwa Roh Kudus yang akan menjadikan dirinya pemenang-pemenang yang menang dari dosa. Luar biasa, saudara. Daud menyadari bahwa oleh karena peran Roh Kudus, pekerjaan Allah di dalam hidupnya, Roh Kudus, Allah Roh, pengampunan, pemulihan, dan kemenangan boleh menjadi bagiannya. Jadi ketika, ini komentar daripada pelajaran sekolah sahabat kita, ketika Daud sadar dia berdosa, dia tidak lari bersembunyi, tapi justru mencari hadirat Tuhan. Dia menatap dan penuh keyakinan akan kasih setia Tuhan dan rahmat-Nya yang besar. Dan Daud pun akhirnya memohon untuk mendapatkan belas kasihan, anugerah, mercy daripada Tuhan, menghapuskan pelanggarannya, membasuh dirinya, dan menyucikan dirinya. Berbeda dengan Adam dan Hawa, saudara. Ketika mereka sadar mereka telah berdosa, apa yang mereka lakukan? Mereka lari bersembunyi dari hadapan Tuhan. Tetapi Daud, ketika sadar berdosa, dia datang mencari Tuhan. Ketika Daud sadar bahwa dia berdosa, dia mencari Tuhan, kita dapat memahami di sini bahwa Daud tidak ingin kehilangan kesadaran untuk hidup di hadirat Allah. Saya tidak tahu berapa dari kita yang pernah jatuh, yang kemudian berpikir, wah, apakah saya masih diterima oleh Tuhan? Apakah dosa saya bisa diampuni? Saudara, langkah pertama yang harus diambil adalah untuk lari datang cepat menghampiri Tuhan. Daud tidak ingin kehilangan kesadaran untuk hidup di hadirat Tuhan. Kemudian dia menyadari bahwa tanpa Roh Kudus dia tidak dapat berdaya. Dan dia tahu bahwa semudah dia tergelincir ke dalam dosa dengan Batsheba. Oh, dia menyadari dirinya adalah pribadi bukanlah yang kuat, tetapi dia memerlukan kekuatan dari luar. Dia menyadari bahwa dia bisa jatuh ke dalam dosa lagi ke depan. Sehingga dia terus bergantung kepada tuntunan dan Roh Kudus dalam hidupnya. Sama halnya dengan kehidupan Kristen yang menang, tidak semuanya itu berbicara tentang kita, tetapi itu semua tentang Yesus, tentang Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Kita sejatinya atau harus merindukan akan hadirat-Nya, mendambahkan akan Roh Kudus-Nya, dan kita ingin untuk sukacita keselamatannya, dan kita menyadari akan kebutuhan kita untuk memperbaharui, untuk pembaruan dan
pemulihan. Kita membutuhkan istirahatnya suatu tindakan penciptaan kembali ilahi. Saya ingin membacakan kepada saudara untuk apa yang pena inspirasikan sebutkan tentang doa daripada Daud. Doa Daud setelah kejatuhannya menggambarkan keadaan duka sejati atas dosa itu. Pertobatan yang jujur dan dengan hati tulus dan dalam. Padanya tidak ada usaha meringankan kesalahannya, tiada keinginan melarikan diri dari penghukuman yang mengancam, membuat dia tekun dalam doa. Perhatikan ini saudara. Daud melihat betapa besarnya pelanggaran yang diperbuatnya. Ini yang diperbuatnya, ini huruf kecil ya. Diketahuinya jiwanya yang kotor. Ia benci terhadap dosanya. Benci terhadap dosanya. Bukan saja keampunan yang diminta, tetapi juga hati yang sejati. Saudara, ini sangat penting. Kita harus menyadari bahwa kita telah menghina Tuhan. Kita telah menista Tuhan. Dan melihat akan pelanggaran kita. Itu adalah sesuatu pelanggaran yang besar. Itu adalah jiwanya kotor. Dan harus ada muncul rasa benci terhadap dosa. Itulah yang akan menolong kita untuk kemudian menang di setiap godaan selanjutnya. Poin penting di sini adalah dia tidak hanya sekedar untuk minta keampunan, tetapi dia juga meminta hati yang remuk. Inilah artinya hati yang remuk, hancur hatinya. Baik, kemudian selanjutnya. Di dalam pertobatan termasuk penyesalan akan dosa dan berpaling daripadanya. Kita tidak hanya berhenti untuk berbuat dosa, tetapi kita harus menyesali sungguh-sungguh akan pelanggaran kita dan berpaling daripada dosa. Dan kemudian selanjutnya, kita tidak akan meninggalkan dosa itu kecuali melihat betapa jahatnya dosa-dosa itu. Sebelum kita mengenyahkannya dari dalam hati kita, tidak akan ada perubahan yang sesungguhnya di dalam hidup kita. Jadi, saudara, ini kuncinya. Ketika Daud meminta tahirkanlah hatinya dan juga perbaharui batinnya, dia meminta untuk hati yang baru diberikan. Hanyalah hati yang baru yang diisi oleh, yang dipenuhi oleh, di mana Allah bekerja di dalamnya, di mana Roh Kudus bekerja di dalamnya, yang dapat melihat bahwa dosa-dosa itu adalah sesuatu kekejian. Dan melihat jahatnya dosa. Hanya hati yang diperbaharui, yang kemudian membenci akan dosa. Jadi ini poin penting daripada sesuatu yang baru. Kita masuk kepada bagian akhir pada pembahasan malam hari ini. Disebutkan di bagian yang terakhir ada pertanyaan yang luar biasa. Jika saudara belum mengalami sukacita dan kegembiraan, pembebasan dari hati nurani yang salah, apa yang menahan saudara? Ya, ini luar biasa. Apa yang menahan kita untuk tidak mengalami sukacita dan kegembiraan ketika pembebasan itu terjadi? Saudaraku, kata lain mungkin istilah kerennya sekarang ini belum move on. Atau boleh kita sebutkan bisa jadi seseorang masih tetap dihantui rasa bersalah. Dan jika rasa bersalah, kalimat pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa saudara pelajari dari kisah ini yang seharusnya boleh membantu saudara? Bapak Ibu Saudaraku, pengalaman daripada kisah daripada Daud. Saudara tidak hanya diampuni,
Tetapi kabar baik untuk hari ini bahwa kita juga diperbaharui kembali. Kemudian tambahan panggilan kepada kita, waspadalah terhadap penunda-nundaan. Jangan lengah, buanglah dosa-dosamu serta mencari kesucian hati dalam Kristus. Ada banyak ribuan orang yang tersesat, menemui akhirnya kebinasaan. Tetapi Ellen White menyebutkan bahwa tidak ada satu bahaya yang mengerikan, satu bahaya yang tidak begitu dipahami. Apa itu? Menunda-nunda, menyerah pada bisikan suara Roh Kudus, memilih hidup. Itu berarti memilih hidup di dalam dosa. Saya angkat ini dengan pertanyaan kemarin ya di Facebook. Apakah kasih karunia Tuhan itu Tuhan lebih memperhatikan saya ketika saya berdosa ketimbang pendeta? Ya, ketika Roh Kudus sudah berbisik dan kemudian kita menunda untuk tidak menyelesaikan masalah dosa, kita sedang berada dalam bahaya besar. Kita lebih memilih untuk hidup dalam dosa. Dosa betapa kecil pun anggapan atasnya, jikalau selalu dilakukan, akhirnya akan membinasakan jiwa. Apa yang belum kita taklukkan akan menaklukkan kita dan akan mendatangkan kebinasaan atas diri kita sendiri. Baik, Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, ini bagian yang terakhir saya bacakan. Tiap-tiap pelanggaran, tiap-tiap kelalaian atau penolakan atas anugerah Kristus mendatangkan reaksi atas dirimu sendiri. Yaitu apa? Mengeraskan hati, merusak kemauan, mematikan pengertian, bukan saja membuat engkau kurang ingin berserah, tetapi juga kurang mampu berserah terhadap bujukan Roh Suci yang lemah lembut. Baik, kiranya pelajaran sekolah sahabat kita pada malam hari ini, petang hari ini, boleh menolong kita untuk boleh mengerti bahwa Allah rindu untuk mengubah akan hidup kita. Dan itu adalah sebuah perubahan yang radikal ya terhadap dosa. Jadi semakin dengan kita diampuni, kita juga dipulihkan, hati kita diberikan hati yang baru ya. Maka kita akan semakin memandang dosa-dosa kita itu adalah jahat, kekejian, dan kemudian ada rasa benci, dan itulah yang akan menolong kita menang di dalam kita menjadi pribadi-pribadi yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita.